Kamu satu-satunya anak ayah. Jika tak pulang, ayah punya banyak harta. Siapa pewarisnya? Fang Changhai, pas ibu mati 5 tahun lalu, aku sudah menelponmu 100 kali. Sungguh, aku cuma mau kamu pulang. Gimana denganmu? Kamu masih enggan pulang. Orang egois kayak kamu, ayah tidak layak jadi ayahku. Ichen, dulu ayah salah. Ayah mau tebus salah ini. Sekarang ayah orang paling kaya. Harta ayah tidak ada tanding. Tunggu kamu pulang buat waris. Harta apa? Orang kaya apa? Aku tak peduli. Aku kasih tahu, buang saja niat itu. Aku tidak bakal ikut pulang. Ichen, ayah tulus mau ganti rugi. Mobil ini dan villa di Longji ini kado buat kamu. Kamu terima saja. Pergi sana aja. Jangan ganggu aku kerja lagi. Aku nggak butuh barang ini. Sama kamu juga. Saya tak mau jumpa lagi. Ichen, ayah tahu kamu selama ini hidup susah. Kalau belum mau pulang, kartu ini harus kamu ambil. Aku bilang tidak mau. Bawa. Jangan ganggu aku kerja. Ambil ini, ayah pergi. Ichen, ayo makan. Ya datang. Tanpa limit sandi ulang tahun kamu. Ichen, ayah kerja keras umur hidup kumpulkan harta ini. Cuma buat kamu. Ayah harap kamu pikir baik-baik. Beres kerja hari ini, uang mahar Xiaoyu 300.000 cukup. Mengapa Xiaoyu di sini? Aduh, Tuan Wang. Xiaoyu dapat kamu, itu rezeki sangat besar. Xiaoyu, Bibi, kalian juga di sini? Pas sekali. Ini kan pacar Xiaoyu si kule itu? Oh, bukan. Xiaoyu sebentar lagi jadi milik aku. Sadar diri dan sana pergi. Maksud kalian apa? Fang Yichen, kita putus. Putus? Kita mau nikah. Kenapa mau putus? Ini mahar 300 juta, baru kumpul uang. Aku tunangan Tuan Wang sekarang. Mahar sedikit ini, aku tidak butuh. Uang sedikit ini, mau nikah sama Xiaoyu. Mimpi saja kamu. Harta Tuan Wang sangat banyak. Kamu tidak level sama dia. Suyu, kamu mau harta sampai nikah sama dia? Kalau tidak sama dia, nikah sama kamu, kembalikan kartu ini. Aku mau nikah sama Tuan Wang yang kaya raya, bukan sama pria baik macam kamu. Dia beri kamu berapa uang? Aku juga bisa beri. Wah, aku tidak salah dengar. Kamu mau banding harta dengan Tuan Muda Wang? Kenapa? Sudah tidak kuat. Kamu tidak pikir? Kamu cuma kuli bangunan. Apa modal kamu banding dengan dia? Rumah Tuan Muda Wang di Provinsi Jiang saja ada puluhan unit. Kamu lihat gaji cuma beberapa ribu. Kamu tidak ada wibawa laki-laki. Kamu memang tidak guna. Bocah. Aku beri lihat apa itu laki-laki sejati. Asal Xiaoyu mau nikah dengan aku bisa beri 1 panah merah lagi. Cuma uang segini, umur hidup kamu tidak bakal dapat. Aduh, dia tidak banding dengan Tuan Muda Wang. Aku rasa kamu cepat cari wanita baik. Jangan hidup kamu sana. Xiaoyu tidak akan nikah dengan kamu. Suyu 5 tahun kita. Apa bisa ukur pakai uang? Fang Yichen, 5 tahun terus kenapa? Suyu mau pria seperti Tuan Muda Wang. Tapi kamu cuma pria baik. Jadi Tuan Muda Wang saja tidak banding. Jalan sama orang seperti kamu. Aku sungguh rasa... Sudah, Xiaoyu. Dia cuma kuli bangunan. Jangan banyak bicara sama dia. Jangan buat dia sulit. Aku lihat, dia tidak mau putus. Dia cuma sengaja ulur waktu.
Tuan Budawang, benar? Kenapa belum pergi? Mau lihat sendiri? Seserahan dari Tuan Mudawang. Mau tahu jumlah itu? Anak muda, aku kasih lihat sekarang. Ini kartu hitam Bank Nuosin. Limit 3 juta. Xiao Yu bisa pakai puas. Ini beda kasta kita. Ini persis seperti kartu kasih ayah aku. Fang Yichen, kamu kaget? Kamu cuman kulit kasar. Masih saja sok kaya. Cermin diri kamu itu. Lihat rupa kamu. Orang seperti kamu, syari tidak pantas, sepatu saja tak layak. Fang Yichen, kamu konyol banget. Lucu lihat kamu. Aku mau makan enak, pakai barang mewah. Kamu tidak akan sanggup punya semua ini. Barang yang aku mau, tidak mungkin kamu beri. Itu karena kamu tidak kenal aku. Cuma satu kartu bank, sudah selesai tunjukkan sifat. Kamu sombong sekali. Kamu tahu kartu bank ini artinya apa? Sudah, Xiao Yu. Dia cuma buruh. Mana tahu soal begini. Bank Nuosin kami, bank paling top dunia. Kartu debit biasa pun harus punya harta jutaan baru bisa buat. Tapi kartu hitam ini minimal harta ratusan juta. Dan harus punya keluarga lama baru bisa daftar. Cuma modal ini saja. Kamu mau saing sama aku? Hanya kartu hitam. Senang sekali kamu. Kamu benar kurang wawasan. Kamu! Fang Yichen, sebenarnya mau ngomong apa? Dia cuma buruh, benci kaya. Xiao Yu, Baby, tidak perlu marah sama dia. Dia cuma iri karena tidak mampu. Cuma semut kecil saja. Kamu bukan cuma bicik, tapi juga kurang ajar. Jika tak bisa bicara, aku ajar kamu. Fang Yichen, Tuan Muda Fang bukan lawanmu. Asal kamu tahu, bukan cuma kota Hai, tapi seluruh provinsi Jiang, hanya sedikit orang yang punya kartu hitam Bank Nuosin. Satu kata dari mereka bisa mengubah hidupmu. Tuan muda manja. Bisa putus jalan hidup aku? Kartu hitam. Aku juga punya. Kamu kenapa punya kartu hitam? Tidak mungkin. Kenapa kamu bawa kartu hitam? Kamu pikir bahwa satu kartu palsu ini bisa tipu aku? Jangan nilai aku pakai pandangan sempitmu. Harta aku tidak akan terbayangkan. Kamu... Kartu kamu ini jelas palsu. Kartu hitam Bank Nuosin cuma ada satu di dunia. Belum pernah digunakan. Tidak ada yang melihatnya. Belum pernah dibagikan ke siapapun hingga kini. Kartu yang belum pernah bagi ke orang lain. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Jadi kartu ini jelas-jelas palsu. Tidak perlu aku cek lagi. Apa hakmu sebut palsu? Kartu Bank Nuosin. Warna hitam semua. Tetapi di kartu kamu ada lingkaran pinggiran emas. Kartu hitam emas itu pasti belum aktif. Yang belum pernah aktif, mana mungkin itu ada padamu. Jadi pasti kamu palsu. Fang Yichen, demi tipu aku supaya bareng, kamu tega lakukan hal kayak palsu kartu. Kamu benar-benar bikin jijik. Sudah aku bilang, kartu ini asli. Fang Yichen, trik murahan begini. Cuma bisa tipu anak kecil. Kamu bawa kartu palsu ini, orang lain sih pasti tidak bakal sadar. Tapi kamu tipu Wang Xiao. Kamu salah tipu orang. Maaf. Aku lupa kasih tahu sesuatu. Aku ini anak direktur Bank Nuosin. Kondisi bank jelas aku tahulah. Kartu hitam ini belum pernah lihat juga. Ayahku juga tidak pernah lihat. Sayang sekali. Bohongmu sudah aku bongkar. Belum pernah lihat kan? Karena level kamu kurang. Bicara sembarangan saja, fitnah pejabat Bank Nuosin dan palsukan kartu hitam. Karena ini, kamu bisa dipenjara lama. Sekarang, kalau kamu berlutut dan minta maaf, mungkin aku bisa pikir buat maafin kamu. Kalau tidak, aku jamin hari ini
Terakhir kali lihat matahari. Fang Yichen, cepat minta maaf saja. Bikin marah Wang Shao, orang besar. Sama saja kamu cari mati. Yang harus minta maaf, itu dia. Kamu... Oke. Aku kasih tahu siapa yang mesti minta maaf. Aku masuk sistem Bank Nuoxin, langsung tahu. Fang Yichen, kamu tidak punya malu. Harus bukti kuat dulu. Bareng aku. Apa? Kenapa Tuan Wang? Kartu Yaojin beneran di Jiangsheng? Ah? Tidak mungkin. Meski benar ada di Jiangsheng, itu bukan miliknya. Pria seperti dia tak mungkin memilikinya. Iya, benar. Kartu Yaojin cuma lewat undangan. Mau sekuat apapun orangnya, tidak bisa ajuin sendiri. Aku yang ini. Nyolong. Pasti dia nyolong. Aku hampir saja percaya omong kosong kamu. Fang Yichen, nyolong lebih parah dari bikin kartu palsu. Lebih jahat. Apa bukti kalian kalau aku yang nyolong? Tuan Muda Wang itu kepala keamanan informasi Bank Nuoxin. Mau tahu kartu ini hasil nyolong atau bukan? Itu gampang banget. Hasil nyolong atau bukan, aku cek langsung tahu. Kartu hitam Bank Nuoxin ada sidik jari dan GPS. Jika dipakai orang lain lebih dari 2 jam, otomatis terblokir. Aku telepon sekarang biar tahu siapa yang hilang. Lihat seberapa tajam lidahmu. Halo, asisten Sun. Bantu aku cek kartu hitam ekor 001, apa ada laporan hilang? Lapor Pak Wang. Kartu hitam ekor 00001 tidak ada laporan hilang. Apa? Aku tahu. Kartu ini belum pernah aktif, jadi setelah dia curi, dia tidak bisa pakai. Bank jadi nggak bisa melacak. Xiao Yu, untung waktu itu kamu tidak ambil kartu itu. Kalau tidak, pasti bakal seret keluarga Su. Imajinasi kamu tinggi sekali. Fang Yichen, kamu sungguh keterlaluan. Kalian yang keterlaluan. Fang Yichen, kamu benar-benar berani. Berani bawa kartu curian. Buat hancur keluarga Su. Tuan Muda Wang, hal ini harus hukum berat. Beri dia, pria tidak tahu diri ini, sebuah pelajaran. Yang harus beri pelajaran. Itu kalian. Aku pemilik kartu hitam 0001. Tuan Fang, aku manajer pribadimu, Shilei. Ada yang bantu? Shilei, aku kasih waktu 3 menit ke Yun Kige. Kalau kamu telat, aku tarik semua aset di Bank Nuoxin. Jangan, Tuan Fang. Jika semua asetmu ditarik, bank kami bisa bangkrut. Makanya cepat ke sini. Fang Yichen, kamu mau panggil bantuan? Haha, boleh juga. Kerja kamu cukup niat. Kamu tahu siapa Shilei? Dia wakil direktur Bank Nuoxin. Kamu pikir cuma telepon sembarang? Aku bakal percaya dia datang? Tulis saja banyak gaya. Kamu pandai acting, kenapa tidak jadi aktor? Pasti lebih untung daripada jadi kuli proyek. 3 menit. Lihat saja nanti. Pindah semua aset. Di kantong kamu tidak punya 500. Aku takut sekali. Takut Bank Nuoxin tidak ada uang kamu. Bank Nuoxin bakal bangkrut. Dia bukan tidak ada uang. Bahkan 50 pun tidak. Tunggu asetku selesai dipindah. Jangan bersujud minta maaf. Kamu benar, sedang acting. Fang Yichen, Bank Nuoxin tidak bakal biar orang seperti kamu kacau. Jangan bikin malu. Cepat pergi. Fang Yichen, jika kamu ganggu orang di Bank Nuoxin, akibat kamu tidak tahu. Kamu harus cepat pergi. Dia tak bisa pergi sekarang. Aku sudah lapor tim jaga Bank Nuoxin. Tim audit sudah sampai. Ini kalian. Siapa yang berani bergerak? Kenapa? Sekarang takut. Mana sombong kamu tadi? Tuan Muda Wang, Fang Yichen buat ini karena aku. Meski dia salah, tapi jangan kasar. Maaf saja kali ini. Xiao Yu, sudah begini,
Kamu masih bela sampah ini? Calon kamu itu Tuan Mudawang. Kalau bikin dia marah, dia bakal tarik modal grup Su kita. Keluarga Su bisa hancur. Ibu diam saja. Hang Yichen, kamu tidak pergi. Mau tunggu Tuan Muda hajar. 1 menit. Aku lihat waktu kamu cuma sisa 1 menit. Hajar. Patah kaki dia. Bawa dia, periksa pelan-pelan. Henti. Wakil Direktur Shi. Dia benar panggil orang. Ini ada apa? Wakil Direktur Shi, kamu harus bela kami. Dia ini bukan cuma curi kartu hitam Bang Nuoksin mencoba menjebakku. Maaf, Nyonya. Bang Nuoksin kita sudah buka 100 tahun. Belum pernah terjadi kartu hitam hilang. Ada bukti nggak? Wakil Direktur Shi, bocah ini cuma kuli mahar. Buat anakku saja dia tidak punya. Kartu ini, mana mungkin milik dia? Ibu-ibu, kalian salah paham tentang Tuan Fang. Kartu hitam Bang Nuoksin ini unik di dunia. Milik Tuan Fang. Apa? Yichen, kamu punya kartu hitam. Soal hal ini, kenapa aku tidak tahu? Iya, Ichen, jangan simpan dendam. Omonganku tadi itu, jangan masuk ke hati. Makasih buat hari ini. Aku sudah selesai. Kerja terus, ya. Bang Nuoksin kami siap melayani kapanpun. Percayalah, kami bekerja dengan baik. Aku pamit dulu kalau sudah selesai. Tunggu. Kalian semua bersekongkol. Tuan Mudawang, Shilei, kamu wakil direktur Bang Nuoksin malah sekongkol sama kuli ini. Buat nipu kami. Tuan Mudawang, saya nggak ngerti maksudmu. Aku tak pernah dusta. Kamu masih tetap ngelak? Dia belum bisa jelasin asal-usul kartu ini. Dia juga tidak tahu kenapa kartu ini belum juga aktif. Dia cuma mau ganggu Suyu, harus pakai kartu itu. Terus kamu bilang, itu punya dia. Itu cuma buktiin satu hal, kamu lindungin penjahat. Bagus. Ternyata kalian satu komplotan. Fang Yichen, kamu makin hebat saja. Panggil wakil direktur Shi buat berakting. Jangan bicara begitu, Tuan Mudawang. Aku kerja di Bank Nuoksin lebih dari 20 tahun. Selalu patuh aturan. Nggak pernah buat hal yang buat bank rugi. Oh ya? Karena patuh aturan. Jadi kamu butuh uang. Kerja sama si tukang bangunan. Kamu bohong ke kami. Cepat akui. Berapa uang haramnya? Tuan Mudawang, jangan salah paham padaku. Jika sentuh Tuan Fang, ini bisa buat bank. Alami rugi besar. Bahkan buat kami masuk jurang kehancuran. Kurang ajar Shilei. Kamu demi tukang bangunan buat Bang Nuoksin jadi terlihat rendah. Kamu bilang gak korupsi? Wakil direktur Shi, aku minta pikir matang. Demi si tukang bangunan rusak masa depan kamu, apa itu sepat? Benar. Wakil Direktur Shi, Bank Nuoksin tingkat dunia. Hidup biasa tak bisa raih mimpi besar itu. Kamu wakil direktur tinggi. Karena dia, kamu curi uang. Apa nama baik Nuoksin? Kalau kabar ini sebar, kamu bakal jadi bahan tawa. Kamu anggap remeh orang. Diam! Kamu tidak punya hak. Shilei terima suap. Bank bakal urus itu. Kamu tunggu di penjara. Jangan, tolong jangan. Aku Shilei sumpah. Aku pasti tak pernah ambil uang dari Tuan Fang. Aku siap terima audit internal grup Nuoksin. Tidak ada yang protes. Itu yang kutunggu. Sekarang aku lapor. Bang Nuoksin pecat kamu. Bank dunia sudah tahu kamu masuk daftar hitam. Tak bisa kerja lagi. Tuan Wang, aku kena jebak. Fang Yichen, sekarang kamu bengong. Orang suruhanmu tidak bisa bantu. Bantuan? Aku tidak butuh bantuan. Kamu masih mau ngeyel, Fang Yichen? Bank Nuoksin sudah pecat Shilei. Seluruh industri keuangan cekal dia. Aku mau lihat sekarang, siapa lagi yang mau bantu bicara buat kamu. Tuan Wang memang hebat. Tuan langsung bongkar rencana busuk dua orang ini. Kalau tidak, kalau kami benar terima kartu ini, harga diri Xiaoyu kami pasti hancur total. Bibi aku singkir sampah itu, semudah aku injak semut,
Begitu saja. Aku buat begini demi lindung Xiao Yu dan reputasi Bang Nuosin. Fang Yichen, kamu lihat itu. Ini baru namanya pria yang benar. Kamu beda. Kamu cuma sok pintar. Kamu pakai segala cara demi tujuan. Dulu aku benar-benar buta. Aku mau sama kamu lama. Pikir itu buat aku. Fang Yichen, kamu lihat itu? Ke Ai, tetap ke Ai. Kamu mau bilang apa lagi? Fang Yichen, dulu aku pikir kamu itu orang yang jujur. Sempat mau nikah sama kamu. Tapi sekarang kamu, semut itu gampang diinjak sampai mati. Tidak tahu, malu sekali kamu. Acting di sini lama sekali. Cepat sujud minta maaf pada Tuan Mudawang. Lalu sujud di depan Bang Nuosin 3 hari 3 malam. Aku bisa bantu minta ampun. Biar kamu tidak cacat. Nona Su, Tuan Mudawang, jangan begitu. Tuan Fang, karena dia punya kartu hitam Yao Jin, itu bukti aset miliknya. Bank kami tak bisa hitung. Jika Tuan Fang kecewa, bank kami bisa bangkrut jika aliran dana terhenti. Kamu belum menyadari fakta sampai sekarang. Dia cuma kuli proyek. Mana mungkin punya banyak aset? Tuan Mudawang, sebelum jelas, jangan nilai orang dari tampang. Setahu aku, kartu hitam yang kita rilis memang ada di Provinsi Jiang. Apa itu Tuan Fang? Bohong. Banyak orang di Jiang. Masa iya semua orang bisa punya kartu hitam Yao Jin ini? Kamu demi lindungi ke Ai ini, kamu malah pakai dalih begini. Shilei. Kenapa dulu aku tidak sadar di Bang Nuoxin kita ada orang sepertimu? Orang bawa masalah. Sudah. Aku malas debat dengan kamu. Kamu bawa Fang Yichen pergi. Tunggu, Tuan Mudawang. Aku Shilei, Wakil Presiden Bank Nuoxin. Aku tegur kamu. Meski kamu punya kuasa besar, ini urusan internal bank kami. Orang luar, jangan ikut campur. Meski ayah kamu datang, saya yakin dia sangat menghormati Tuan Fang. Bank Nuoxin kami tidak izin siapapun, anak manja buat kacau. Kamu wakil presidensi. Ayah dari Wang, dia presiden Bank Nuosin. Apa kamu wakil presiden? Mau atur cara presiden? Margashi. Ayahku itu bos kamu. Presiden Bank Nuosin bisa gerak sumber daya dunia untuk bantu dia. Apalagi hanya singkir kutu. Kamu yang mau pecat, berani kritik ayahku. Wakil direktur Shi. Ingat, kamu cuma wakil direktur. Meskipun kuasamu besar, kamu nggak bisa jaga Fang Yichen, Tuan Wang kami. Anak kandung direktur bank. Kamu pikir direktur bank bakal kayak kamu? Nggak punya mata? Kalian semua keterlaluan. Berani hina Bang Nuoxin, tamu terhormat kami. Kalian akan dapat balasan. Mungkin kamu yang bakal kena. Aku telepon ayah sekarang. Biar dia lihat sendiri. Gimana bawahan paling setia, dia sudah korupsi uang. Halo ayah. Ada apa? Kartu hitam Yao Jin Nuoxin ada yang curi. Shilei lindungin penjahat. Ayah cepat ke sini. Apa? Ayah segera datang. Tunggu ayah sampai sini. Aku mau dengar alasan kamu. Bagus. Biar dia lihat anak baik apa lakuin di sini. Satu kata lagi. Aku bakal hancurin kamu. Fang Yichen, semua ini gara-gara kamu. Kamu seret wakil direktur Shi. Kamu ganggu direktur bank. Kamu gak rasa salah, kamu malah keras kepala. Karena kamu pikir aku curi kartu, aku ambil balik sekarang. Kita tidak ada urusan lagi. Kamu mau hapus bukti? Tidak mungkin. Tuan Mudawang. Ini bukti nyata kalian jahat. Mau kamu hapus? Sudah telat. Mata siapa yang lihat aku mau hapus bukti? Kenapa kamu nggak ambil kartu saat ayahku? Sudah mau sampai? Pasti kamu mau hapus bukti. Fang Yichen, apa kamu takut? Aku takut. Lihat saja nanti siapa yang nanti bakal takut. Anjing gak tahu diri. Gagal menang, kamu malah asal gigit orang. Fang Yichen, jika kamu bertanggung jawab, aku sangat muak padamu. Aku asal gigit orang? Kalian menggonggong seperti anjing. Kalian tidak tahu kartu itu milik siapa. Malah jadi gila sekarang. Kamu diam. Berani sekali kamu. Fang Yichen, Xiao Yu kami cuma tak mau. Kenapa kamu begini setelah nikah? Kalau Xiao Yu menikahimu, pasti sudah kamu sukses. Bibi Xiao Yu, kalian tenang dulu. Orang macam ini cuma rasa dia tidak ada tempat lagi. Ini usaha terakhir. Kenapa anggap serius? Lihat Tuan Wang yang sabar, terus lihat kamu. Kamu ini makan sama Tuan Wang, kalah dari debu sepatu. Jika kamu ragu padaku, kasih kartu itu. Aku tak perlu bukti jujur lagi. Tuan Wang kasih saja kartu hitam emas. Yao Jin ini kembali ke Tuan Fang. Ada kunci sidik jari. Kalau orang lain pegang lama,
bakal anggap itu curi. Kalau kartu ini balik dan rusak, siapa tanggung jawab? Cepat taruh. Ayah, Cepat taruh itu. Ayah, dia orang itu. Anak ini, dia curi kartu hitam Yaojin kita. Manajer si bela penjahat. Dia bilang ini kartunya. Bukti sudah jelas. Cepat bawa mereka pergi. Kurang ajar. Anak tidak tahu diri. Ayah, apa yang ayah buat? Di depan umum begini, ayah bahas curi kartu Bang Nuosin. Ayah mau taruh muka mana? Paman, Tuan Wang, pikir aman Bang Nuosin. Kalau kartu ini palsu, bank kita bakal rugi besar. Kartu ini bukan hasil curi, itu bukan kartu palsu. Ini milik Tuan Fang sendiri. Tidak mungkin. Ini mustahil. Tuan Direktur, benar ini kamu. Aku manajer kedai teh ini. Tak tahu itu kamu. Maaf aku nggak sambut kamu tadi. Aku dengar kalian bahas bank. Kalian semua orang hormat. Ayo ikut ke ruang VIP agar rahasia tidak bocor. Iya, Tuan Fang. Ayo pergi bersama. Silakan. Maaf soal layan tadi. Mohon Tuan Fang maklum. Tidak usah begitu. Bang Nuosin bang paling baik. Aku tidak pantas dapat layan. Tuan Fang bicara apa? Kartu yang kamu punya, kartu hitam Yaojin edisi batas. Kalau kamu tidak pantas, tidak ada lagi yang pantas. Tapi ada satu hal, kartu ini belum aktif. Seluruh orang di bank tidak tahu identitas kamu. Demi aman, kami harus periksa data kamu. Tolong kerjasama ya. Tidak masalah. Oke, terima kasih dulu Tuan Fang. Tanya asal kartu ini Tuan Fang. Orang lain beri. Orang lain yang beri. Fang Yichen, kamu tenang sekali. Orang lain yang kasih kartu hitam emas begini, bohong yang masuk akal. Iya, Tuan Fang, kartu hitam emas kami cuma dapat lewat undangan Bang Nuosin. Kartu tidak boleh pindah tangan. Hanya keluarga yang bisa pakai. Mau tanya Tuan Fang, apa bisnis keluarga kamu? Tidak ada keluargaku. Tidak punya keluarga? Fang Yichen, sekarang kamu kena. Paman nggak tahu ini. Fang Yichen kejar aku 5 tahun. Aku nggak setuju. Dia cuma kuli angkut proyek. Entah saraf mana yang putus. Dia malah sok kaya. Sampai pamer kartu hitam emas. Direktur cuma tanya beberapa hal, tetapi kamu sudah bingung jawab. Lihat saja bagaimana akhirnya. Tuan Fang, aku kasih tahu terakhir, tidak bisa kamu sebut asal usul kartu hitam ini. Aku anggap kamu curi kartu ini. Sudah kuhilangkan. Dikasih orang lain? Orang lain yang kasih. Apa hubungan kamu sama orang itu? Gak bisa diandalkan dia. Apa kaitannya denganku? Kan kamu lihat sendiri, Pak. Dia nggak bisa sebut orang itu. Berarti orang itu nggak ada. Pasti dia curi kartu ini. Tuan Fang, aku kasih tahu terakhir. Kalau nggak bisa jelas hubungan kalian, aku lapor polisi sekarang. Itu ayah aku. Apa? Ayah kamu? Fang Yichen, pintar banget kamu bohong. Kamu cuma kuli kasar. Mana mungkin ayah kamu paling kaya? Memang benar. Dia orangnya. Otak kamu sudah rusak. Jadi maksud kamu? Anak orang paling kaya itu kuli. Pikir dulu sebelum ngomong, kamu asal sebut nama pun lebih masuk akal dari ini. Tuan Fang bilang ini punya ayah dan dia orang paling kaya. Kami percaya kamu dua. Tapi tadi cuma tanya sebentar. Sekarang waktunya cek identitas asli. Fang Yichen, aku mau lihat kamu bohong sampai kapan. Tahap pertama cek ini, sebut nomor kartu hitam Yaojin. Kamu bingung? Baru curi, belum sempat lihat nomor. Kalau dia tidak lolos tahap ini, kaki kamu patah dan masuk penjara. Lebih baik telepon polisi saja. Tuan Fang, soal pertama saja tidak bisa jawab. Kalau kamu ngaku curi sekarang, aku anggap kamu serah diri. Aku kasih satu peluang. 4 angka 8. Cuma itu saja? Anak ini cuma pura-pura bodoh. Nomor Bang Nuosin harus 18 angka. Oh, benar juga. Kuli tidak mungkin tahu hal ini. Aku hafal nomor itu. Tuan Muda Wang tidak tahu sandinya. Memang Tuan Muda Wang tidak selevel. Omong kosong. Mengapa kami tak tahu?
Bang Nuosin miliki kode rahasia. Kamu pasti cuma karang cerita. Kata Tuan Fang itu benar. Kartu biasa tidak punya nomor rahasia, tapi kartu terbatas ini punya nomor itu tidak tulis di kartu. Tuan Fang benar soal 4 Ya, kamu bicara apa? Mana mungkin hal ini terjadi? Dia pasti sudah menghafalnya. Benar, itu kan kartu curian. Pasti dia sudah latihan dulu. Fang Yichen niat sekali buat tipu. Kalau pakai bakat buat cari uang, kenapa masih jadi kuli begini? Dia memang mau cari uang, tapi dia tidak punya bakat. Cuma bisa curi-curi saja. Dasar sampah masyarakat. Asal-usulnya sudah aku jelaskan. Nomor kartu juga sudah aku hafal. Apalagi? Pak Fang, tenang sedikit. Verifikasi identitas butuh beberapa tahap. Nomor kartu itu langkah awal. Berikutnya tinggal verifikasi kata sandi. Kepala bank sudah siap. Fang Yichen, kamu pasti gagal. Aku saranin kamu, hargai setiap detik sisa hidupmu. Kepala bank, hasilnya keluar. Apa verifikasi sukses? Langsung beri hasilnya. Lapor, Direktur, sandi kartu hitam Yao Jin, sukses. Sana pergi. Kawat. Dosa apa yang aku buat? Aku malah maki dewa kaya. Yichen, aku cuma canda sama kamu. Aku mau lihat kamu peduli. Walau canda ini lewat batas. Besok nanti kita ambil surat nikah. Kamu sesal? Sudah telat. Kamu... Tidak telat. Ini baru langkah kedua. Mungkin dia pakai sandi awal saja, jadi dia gampang lolos saja. Bongkar bong dia itu langkah akhir. Tuan Muda Wang, apa maksud kamu? Verifikasi identitas Bang Nuosin bagi dari 3 tahap. Pertama, hafal nomor kartu. Kedua, verifikasi kata sandi. Kalau pencuri sengaja catat nomor dan curi celah sandi gampang, dia memang gampang lolos. Tapi kamu harus tahu, Bank Nuosin paling hebat sedunia. Sistem aman kami sangat ketat. Tahap 3 tidak mungkin salah. Ada tahap ketiga? Apa itu tahap ketiga? Verifikasi sidik jari. Verifikasi sidik jari? Ini baru akurat. Kamu tidak tahu, Bank Nuosin kami punya sistem sidik jari tercanggih. Bank lain cukup 1 jari. Tapi kami butuh 10 jari. Itu artinya sidik 10 jari harus semua lolos verifikasi aman, baru bisa bukti identitas. Itu artinya Fang Yichen curi celah tadi, tapi kali ini pasti gagal. Benar. Meski Fang Yichen siap matang, dia tidak mungkin tukar jari dengan milik punya kartu. Fang Yichen, apa alasan kamu lagi? Tidak perlu alasan. Verifikasi sidik jari, ayo. Fang Yichen, kamu pasti tidak lolos ini. Aku saran kamu serah diri. Ini demi kamu. Kamu takut aku curi kartu itu? Kamu takut keluarga susah? Fang Yichen, jangan tidak tahu malu. Xiao Yu cuma mau bantu kamu. Kamu malah tidak terima kasih. Kamu malah balik tuduh orang. Aku, Fang Yichen, tidak butuh wanita khianat itu bantu aku. Fang Yichen, sudah. Jangan ribut lagi. Apa kata Tuan Fang benar? Kita lihat setelah tes, Tuan Fang. Ini peluang terakhir. Kalau 10 jari kamu gagal cek, alarm Nuosin bakal bunyi. Nanti semua polisi datang. Sudah telat kalau kamu baru jujur. Tuan Fang, mau pikir lagi? Gak perlu pikir lagi. Ayo. Baik. Semoga kamu tidak sesal nanti. Nanti kalian yang bakal sesal. Ini harus hati-hati. Kalau periksa data Tuan Fang, itu tanda bank tidak percaya. Kalau kita tuduh Tuan Fang, akibat bakal gawat sekali. Aku ini bos bank. Aku yang pegang kendali ini. Fang Yichen, kamu lihat sendiri. Orang kamu tidak bisa bantu. Lebih baik kamu
Jujur sekarang. Hasil periksa keluar, kamu pasti tidak bisa kabur. Bocah ini memang keras kepala. Kalau dia tetap tidak tobat, biar kita yang repot lagi. Potong 10 jari tangan dia. Hidupnya hancur sekarang. Ayo, maju sekarang. Sistem sidik jari siap, bos. Kita bisa mulai periksa. Tuan Fang, ayo sekarang. Gimana? Apa hasil dia? Bos, sidik jari ini. Sekarang bukti sudah lengkap. Ayah, apa maksud ini? Tadi pagi sebelum pergi, aku sudah minta orang periksa data kartu hitam ini. Yang punya kartu bukan Fang Yichen. Apa? Aman mana mungkin. Bukannya tadi sudah verifikasi. Iya, jangan asal bicara. Tadi Fang Yichen ini sudah verifikasi 10 jari. Mana mungkin ini palsu? Yang punya kartu memang dijiang. Fang Yichen ini bukan. Dia itu Dewi Bisnis Song Yanren. Nona Song. Apa? Nona Song. Dewi Business Group Jiang. Semua yang tadi itu, aku cuma ikut mereka sandiwara. Jangan bicara begitu. Verifikasi 3 identitas sudah lolos. Aku sudah lihat hasil. Sistem juga konfirmasi benar. Kenapa nama di kartu ini Song Yanran? Berani tanya lagi? Kalau aku tidak sabotage sistem bank kita, mana bisa pancing ikan besar? Pak Kepala, aku tidak paham maksud kamu. Perlu aku bicara lebih jelas? Kamu korupsi uang, lindung penjahat, kerjasama dengan Fang Yichen, tipu semua orang. Buktinya sekarang jelas, tunjuk pemilik asli kartu ini. Bukan Fang Yichen. Mau elak apa lagi? Kamu lakukan apapun demi uang haram. Masih mau lawan aku, rebut posisi kepala bank. Mimpi saja. Kenapa jadi begini? Fang Yichen, kalau bukan paman atur rencana besar ini, saya tidak tahu kamu pandai acting. Sudah aku bilang, kartu ini milik aku. Aku tak tahu siapa Nona Song. Kamu pasti tidak kenal. Fang Yichen, kamu cuman kuli bangunan, mana mungkin kenal orang hebat level itu. Ayah, hal ini sangat penting. Kalau pihak luar tahu kartu hitam bank kita kena curi, takut rusak reputasi kita. Tapi hari ini aku terima kasih. Tapi tanpa bantuanmu, mana mungkin aku tangkap hama besar Bang Nuosin. Shirley. Pak Kepala, ini salah paham. Salah paham? Tunggu saja dalam penjara, jelas pada polisi. Sekarang aku umum, mulai sekarang, pecat Shirley dari jabatan wakil kepala, sita semua harta, masuk daftar hitam, tidak akan kerja lagi. Bos, keluarga aku butuh makan. Kamu tak boleh begitu. Bawa pergi hama ini. Wang Kanglian. Kurang ajar. Nama Pak Wang, mana pantasku disebut nama beliau? Teman kamu bakal masuk penjara. Cepat sujud minta ampun. Masih sombong di sini. Fang Yichen, nasib kamu hari ini salah kamu sendiri. Terima akibatnya. Cepat sujud minta ampun. Sujud sekarang juga, sujud 20 kali mungkin aku bisa maaf kamu. Atau aku jamin hari ini ajal kamu. Sini jadi kubur kamu. Keluarga Wang hebat sekali. Hari ini aku duduk, aku mau lihat siapa bisa cabut nyawaku. Lalu, aku tarik semua uang Bang Nuosin. Fang Yichen, kamu sudah gila. Kalau punya 1 sen di simpanan, tenang saja, aku tutup akun kamu. Bank Nuosin tidak mau kerja sama orang buruk. Baik. Tutup saja akunnya. Kurang ajar, kartu curi suruh aku tutup akun. Kamu nekat, aku telepon sekarang. Nona Song, semua bakal jelas. Paman, cepat telepon. Kalau Nona Song tahu kartu hitam Yaojin hilang, bank lain bisa terseret masalah ini. Iya, ayah. Kartu hitam Yaojin kita hilang. Jauh dari pemiliknya. Alarm bakal bunyi. Kita bakal repot besar nanti. Nona Song, aku kepala bank Wang Kanglian. Kartu nomor ekor 001, kartu hitam Yaojin curi. Kami tangkap 2 penjahat, mau bawa ke polisi. Tolong datang jadi saksi. Kami di ruang VIP Yunshige. Aku mau lihat pemilik asli kartu hitam Yaojin datang.
Apa kamu tetap berani? Seperti tadi. Aku dengar kabar, Nona Song ini, dia orang paling kaya di Jiang. Bukan cuma hebat bisnis, dia juga sangat cantik. Benar. Nona Song itu nasabah Bank Nuosin paling besar. Total uang dia di Bank Nuosin kita lebih dari 90%. Begini saja, di seluruh Daxia, yang bisa lawan Nona Song cuma Tuan Fang, Shanghai. Aku juga dengar, di balik Nona Song, grup Tianlong, Bank Nuosin, saham terbesar dia punya. Benar. Nona Song bangun grup Tianlong sendiri. Tuan Fang Shanghai kasih modal. Lalu dia beli saham di Bank Nuosin. Dia punya saham paling besar. Bisa ngomong gini, kalau cari masalah sama dia, mencari masalah dengan orang tua sendiri. Jadi Song Yanran cuma anak buah ayah aku. Fang Yichen, kamu tahu sekarang siapa yang kamu hadapi? Yang tak boleh dilawan? Orang terkaya di Jiangcheng. Aku tidak takut sama sekali. Diam, Fang Yichen. Apa tidak bisa diam? Sombong amat? Nona Song itu idola bagi kami semua. Dia orang yang sangat hebat. Bisa kemudian hari ini mungkin bisa ubah hidup kita semua. Kamu malah bicara ngawur begini. Apa kamu mau mati, ha? Oke, Xiaoyu, jangan bicara sama sampah ini. Jangan bicara lagi. Kalau Nona Song lihat kita sama orang ini lagi kumpul, dampaknya pasti buruk bagi keluarga Su. Tenang saja, Bu. Aku sudah putus sama Fang Yichen ini. Apa yang dia lakukan hari ini takkan pengaruhi kita. Bagus kalau gitu. Aku harap kamu pegang janji. Hanya sebentar, jangan menyesal. Banyak omong, patah satu kakinya, beri dia pelajaran. Iya. Tuan Muda Fang. Tuan Muda Fang. Nona Song, dia bukan Tuan Muda Fang, dia ambil kartu hitammu. Pencuri, aku usir dia sekarang, biar matamu bersih. Nona Song, kamu buat apa? Dasar orang tidak punya mata. Nona Song, aku rasa kamu salah paham. Fang Yichen ini, dia cuma milik aku, cuma pemuja saja. Dia mau nikah sama aku, dia curi kartu hitam kamu. Tadi dia bilang ini miliknya si manis ini. Kamu jangan beri ampun dia. Pemuja si manis? Benar, Nona Song. Kamu harus hajar dia. Orang yang harus kena hajar itu kalian. Fang, kamu pemegang saham terbesar Bank Nuosin. Kenapa sabar sama pencuri? Apa kamu sabar dengan kartu itu? Status Tuan Muda Fang tidak boleh kalian hina. Hari ini, kalian semua yang menyinggung Tuan Muda Fang, bayar harganya. Status Tuan Muda Fang jauh di atas kalian semua, bahkan di bawah kakinya. Cepat sujud dan minta maaf. Mana mungkin? Dia cuma kuli bangunan. Bagus, Fang Yichen. Aku pikir kamu cuma kuli bangunan yang jujur. Ternyata kamu hebat juga. Diam-diam, jadi simpanan orang lain. Xiaoyu. Kamu berani siram aku. Ajar, biar aku ajar kamu. Atas nama Bank Nuosin, aku direktur di sini. Pecat uang kalian dari semua posisi di Bank Nuosin. Di bidang keuangan global, di blacklist, tidak bisa kerja lagi. Nona Song, tolong kasih ampun. Bank Nuosin itu usaha aku hasil kerja puluhan tahun. Kamu gak bisa usir aku gitu aja. Orang yang Anda kuasai ini, nama baik bisa rusak. Nama Bank Nuosin. Uang kalian, dengar baik-baik. Kamu, anakmu, dan seluruh keluargamu, jangan injak kaki di sini ke Bank Nuosin lagi. Nona Song, nggak bisa begini. Shilei. Nona Song, apa yang kamu buat tadi? Ke Tuan Fang, hari ini aku sudah tahu semuanya. Jujur dan adil, perlakukan semua orang sama. Mulai hari ini, kamu direktur Bank Nuosin. Makasih sudah percaya aku. Nona Song, jangan begini. Nona Song, tolong beri kami kesempatan lagi. Aku mohon. Nona Song. Pengawal, cepat seret mereka semua. Keluar dari sini sekarang. Iya. Apa-apaan? Lepas. Jangan sentuh aku. Fang Yichen, tunggu pesanku. Meski kamu punya kemampuan, kamu cuma kuli bangunan. Aku tetap lebih hebat. Tunggu saja kamu. Mau pergi? Cepat. Tuan Muda Fang. Cerita sekarang, kenapa bantu aku? Halo Tuan Muda Fang, aku Song Yanran. Aku datang atas perintah ayah. Ayah mau aku bujuk kamu. Oke, aku paham. Aku sudah putuskan pulang urus bisnis keluarga. Bagus sekali Tuan Fang. Ayah pasti senang sekali. Ayo ikut aku ke Yanjing. Ayah sudah siapin villa khusus buat kamu. Cuma tunggu kamu pulang. Enggak, aku belum bisa pulang.
Karena ada urusan penting yang harus aku urus. Paham. Aku sudah beli grup Tianlong terbesar di Jiang. Pemegang saham terbesar itu. Tapi semua saham milik kamu. Besok kamu bisa serah terima. Grup Tianlong milikmu. Ini cincin pemimpin baru. Tanda identitas kamu sekarang ini. Kartu hitam tanpa batas dana. Grup Tianlong nomor 1, Jiang Sheng. Sudah 5 tahun kini, aku bakal buat Suyu sesal atas apa dia buat. Tuan Muda Fang, infonya begitu. Crop Su cuma bisnis kecil. Keluarga Wang diusir Bank Nuosin. Wang Kangnian jadi tumpuan mereka sekarang. Wang Kangnian jadi tumpuan. Tianlong pernah kerja sama mereka, tapi bisnis mereka sangat kecil. Tidak bakal ada masalah besar. Kerja sama dengan grup Tianlong, peluang bangkit Wang dan Su. Jadi, kamu mau buat apa? Warga Jiangsheng sudah tahu itu. Ada orang kaya beli Tianlong. Besok aku buat pesta besar. Umum identitas kamu ke publik. Mereka pasti datang ke pesta. Kamu bisa permalu mereka semua. Ikut saran kamu. Saja sekarang aku bantu urus bisnis Tianlong. Aku ke kantor sekarang. Oh, ayah kirim ini. Semua hadiah ini untukmu. Aku tunggu temu besok. Suyu, kamu tinggalkanku demi uang. Jangan sampai menyesal besok. Pemilik Tianlong sudah berubah. Apa? Pemilik Tianlong ganti orang? Peluang emas keluarga Wang bangkit. Sangat bagus untuk kita semua. Kirim 90% harta kita ke Tianlong. Wang bangkit lewat cara ini. Cukup sekali ini. Baik. Jiangsheng akan berubah. Kesempatan sudah tiba. Suyu, Tianlong ganti Tuan. Jiang akan mengubah dunia bisnis sepenuhnya. Aku harus ambil kesempatan ini. Bawa kamu ke direktur baru. Buat unjuk gigi. Nanti kita bisa langsung sukses. Status kita nanti tidak akan goyang. Kalau kita bisa duluan dari keluarga lain, temu bos baru Tianlong, itu arti kita punya peluang lebih besar dapat lirik Tianlong. Nanti masalah dana grup Su aku bisa tuntas semua. Tenang saja, Suyu. Ayah sudah atur semua. Besok kamu ikut aku. Kalau sudah ikut Tianlong, bukan cuma soal dana, bahkan saham naik pun bukan masalah. Fang Yichen, kamu lihat masa depan aku tidak bakal kamu capai. Shanghai, sudah saya suruh jemput Direktur Fang. Iya, santai saja. Tianlong cuman begini saja. Wah, bukan si manis ini, Tuan Muda Fang. Kenapa putus dari Nona Song, gagal jadi simpanan, cari kerja di Tianlong? Datang untuk bekerja, bukan buat kerja. Mau jadi satpam? Aku mau apa? Bukan urusan kamu. Fang Yichen, kamu harus sadar diri. Kamu mau ganti kerja, tidak masalah, jangan kesini. Grup Tianlong ini tiap hari layan orang kaya sedunia, bukan tempat kuli seperti kamu. Suyu, kita sudah putus. Bukan urusan kamu lagi. Apa aku salah? Aku bicara begini demi kamu. Orang seperti kamu. Tidak punya ijazah, tidak punya pengalaman, cuma bisa kerja kasar. Masuk grup Su saja, pasti langsung pecat. Apalagi di Tianlong. Xiao Yu benar. Grup Wang punyaku sudah lama kerjasama dengan Tianlong. Aku bantu bicara hal baik. Pindah kamu jadi tukang cuci toilet, biar tidak malu di lobi. Jangan sampai ganggu orang besar. Cepat terima kasih pada Tuan Muda Wang. Bisa cuci toilet di grup Tianlong lebih baik daripada kuli bangunan. Mungkin saja kamu jadi orang paling sukses. Ini untung luar biasa. Cepat sujud dan terima. Kasih saja buat Tuan Muda Wang. Aku Fang Yichen tidak butuh. Fang Yichen, jangan pura-pura di sini.
Kamu kesini minta balikan. Aku tegas kasih tahu kamu, itu tidak mungkin. Sebentar lagi, kami temu direktur baru Grup Tianlong. Aku bakal langsung sukses. Sampah masyarakat seperti kamu. Kamu pikir aku mau sama kamu? Pertama, aku kesini ada urusan sendiri. Bukan cari kamu. Kedua, jadi orang, jangan terlalu sombong. Diri terlalu tinggi, jatuh makin sakit. Ketiga, kalian berdua mirip lalat. Berisik sekali. Lebih baik kalian pergi. Kamu dasar bocah. Apa urusan kamu di Grup Tianlong? Aku ingat sekarang, jadi satpam. Kira kamu itu direktur baru. Wah, mirip juga. Mirip lalat. Fang Yichen, tahu diri sedikit. Sampah seperti kamu, berani bicara begitu pada kami. Kamu bakal segera pecat. Kami ingat ini demi baikmu. Berisik. Kalian pergi sendiri atau aku usir. Fang Yichen, kamu sudah gila. Ini Grup Tianlong. Berani sekali kamu sombong di sini. Tuan Muda Wang, Fang Yichen, kamu gila. Kamu berani pukul aku? Aku hari ini pasti patah kaki anjingmu. Potong lidah kamu. Biar kamu sengsara. Tuan Wang, ada perintah. Ini sikap Tianlong Group ke mitra bisnis. Satpam kecil saja berani kurang ajar. Tuan Wang, tidak ada orang ini di Tianlong Group. Aku tidak kenal. Apa? Fang Yichen, kamu masih main tipu di sini? Cepat usir dia dari sini. Iya, orang luar tidak boleh di Tianlong Group. Cepat pergi. Siapapun bisa datang ke Tianlong Group. Sial. Cek dulu identitasku dong, diusir aku. Kamu cuma kuli, mau punya identitas apa? Lihat itu. Bahkan satpam sini jauh di atas posisi kamu. Jujur saja, seluruh provinsi Jiang tunduk pada Tianlong Group. Bahkan orang kaya harus segan pada kami. Kamu saja cuma orang biasa. Sini cepat. Usir dia sekarang. Fang Yichen, kamu cuma semut kecil yang gampang mati. Sombong amat berani di sini. Sujud, minta maaf pada Tuan Wang. Aku bisa bantu minta ampun. Biar tangan kakimu tidak patah. Suruh Shanghai temui aku. Tunggu Fang Yichen, kenapa kamu pikir Tianlong Group ada hubungan denganmu? Ada satu hal. Kamu memang benar, Tianlong Group memang punya manajer umum, Marga Cheng, tapi dia itu orang hebat yang berkuasa. Kamu takkan pernah bisa menandinginya. Cuma seorang Shanghai. Hebat sekali di matamu. Manajer umum Cheng. Jabatannya di Tianlong. Semua orang kaya yang datang ke Tianlong cuma bisa temui dia. Dialah pimpinan tertingginya. Dia kendalikan semua bisnis Jiang. Kerjasama itu, dia pegang nasib orang kaya, sedangkan kamu tidak pantas sebut namanya. Shanghai. Di mataku, dia bukan apa-apa. Berani sekali kamu, berani panggil langsung nama manajer Cheng. Hari ini kamu tidak beruntung. Kamu pasti akan mati. Kamu lihat ini, 90% harta Wang ada di sini. Aku akan kasih ke Cheng, Grup Wang dan Grup Tianlong bakal kerjasama besar. Perusahaan Wang akan segera melantai bursa. Kamu cuma seonggok sampah yang tidak berguna. Tuan Wang memang punya kemampuan. Tidak seperti orang ini. Apapun tidak becus kerja. Hanya mimpi di siang hari. Kamu yang berkhayal siang, Grup Tianlong, saya tidak mau bekerja sama denganmu. Tunggu apa lagi? Hajar? Sedang takdirnya, usir dia. Berhenti. Manajer Cheng, orang ini cari masalah. Manajer Cheng, akhirnya kamu tiba. Di sini ada harta Wang, 3 kartu bank, 2 sertifikat rumah, daftar aset. Aku harap manajer Cheng sering bantu keluarga Wang. Ada keributan apa ini? Manajer Cheng, si Tianxi ini buat onar di Grup Tianlong. Berani sebut namamu. Kurang ajar bicara. Lihat itu manajer umum Grup Tianlong. Kamu sudah tamat. Lihat orang hebat ini. Kamu bisa mati tenang. Fang Yichen, kamu sudah ganggu manajer Cheng. Kamu benar-benar tamat. Kamu cari mati, aku tidak bisa bantu.
Kamu pasti Fang Yichen, Tuan Muda Fang. Tuan Muda Fang. Aku Cheng Hai Group Tianlong. Aku datang jemput kamu. Manager Cheng, kamu salah orang. Kamu jemput dia? Grup Tianlong ini, sejak kapan seorang satpam rendahan kamu jemput sendiri? Manager Cheng, meski air tidak boleh sebar, tapi aku tidak mau kamu kena tipu si sampah. Bagiku, dia cuma penjilat saja. Dia kejar aku 5 tahun. Tidak ada yang lebih tahu. Dia cuma orang pekerja proyek angkut barang berat. Dia tidak layak ada di grup Tianlong. Manager Cheng, kamu kacau. Diam kamu. Kamu tidak berhak bicara. Kamu memang tidak tahu diri. Kamu kena pecat. Segera pergi. Grup Tianlong punya mitra kayak begini. Aku jadi sangat kecewa. Grup Tianlong mulai sekarang. Maaf Tuan Muda Wang. Manager Umum Cheng, kamu yakin mau bela sampah ini? Aku ini direktur grup Wang. Kamu buat aku mau rasanya tidak benar. Grup Wang hebat sekali. Grup Wang dapat 90% laba dari grup Tianlong tiap tahun. Terus aku dengar ayah kamu sudah paksa turun oleh Bang Nuosin. Kalau grup Tianlong putus kerja sama, keluarga Wang bakal bangkrut. Manager Cheng. Aku salah. Maaf. Grup Tianlong tidak kerjasama dengan mereka. Mulai hari ini, putus semua kerjasama dengan Grup Wang. Dan juga siapapun yang bermitra dengan Grup Wang atau perusahaan putus hubungan. Iya. Aku beritahu Wang Hao, kamu jangan harap dapat uang dari Grup Tianlong. Kamu pikir kamu siapa? Berani bicara begitu? Habis kamu hari ini. Kamu siapa? Berani kurang ajar pada Tuan Muda Fang. Cheng Hai Grup Tianlong baru ganti pemilik. Kamu mungkin sadar posisi manajer umum ini tidak bakal lama lagi. Makanya kamu ambil peluang ini. Terima uang suap bocah ini. Buat sandiwara ini. Lagi pula kamu cuman manajer umum. Di atasmu ada ketua. Kerja bareng dia, rusak citra Grup Tianlong. Kamu tidak takut atasan tahu dan hukum kamu? Tunggu saja kamu. Aku lapor ke ketua sekarang. Siapa yang teriak di sini? Sekretaris bos, Dongqing. Kalian di grup Tianlong teriak-teriak tidak sopan sekali. Sekretaris Dong, bukan aku. Dia orangnya. Aku tak ada waktu untuk omong kosong. Jika kamu terus berteriak, aku sikat kamu. Tuan Fang, maaf tunggu lama. Urus hal penting. Ayo pergi. Sekretaris Dong, apa bos sekarang ada waktu? Kami mau ketemu. Tuan ini, tanpa izin tidak boleh ketemu bos. Tunggu saja di sini. Tuan Fang, lewat sini. Tuan Muda Wang, gimana sekarang? Sampah itu, dia tidak mungkin hebat. Lihat saja. Sekretaris Dong sudah marah. Pasti dia sudah tamat. Kita tunggu di sini. Nanti aset besar keluarga Wang aku kasih ke bos. Dia bakal dukung aku. Lihat saja nanti siapa berani lawan kami. Benar, grup Tianlong baru ganti pemilik. Pasti ada rombak besar. Cheng Hai yang buta ini pasti sama Fang Yichen. Jadi umpan meriam. Habis ketemu bos, aku sikat dia. Ketua, mulai hari ini, grup Tianlong ini aku serah ke kamu. Jika ada apa-apa, panggil aku. Soal identitas kamu, besok di pesta aku umum ke orang. Hari ini tahan dulu. Ini bukan apa-apa. Pak Song, Wang Hao dari grup Wang, apakah perlu mengusir Suyu dari grup Su yang masih di luar? Nanti sampah macam itu jangan biar masuk sini. Baik. Oh iya, Ketua, di pesta besok kita perlu buka lelang proyek kota wisata itu. Biayanya besar, kamu yang urus. Lokasi kali ini... Di sini saja. Baik, aku pergi sekarang urus semuanya. Oh ya, Ketua, Kota Yun dan kontraktor bakal ikut lelang ini. Kata kamu mau temu mereka dulu, pihak lelang itu. Gak usah. Kalian saja yang urus. Oke, aku akan umumkan siapa kamu di pesta besok. Lalu baru kasih tahu pihak lelang itu. Tuan Muda Wang, apa Dirut Grup Tianlong mau jumpa aku? Bos baru Grup Tianlong langsung luncurkan proyek besar. Grup Su kita, biarpun cuma dapat sisa sedikit, pasti untung besar.
Tenang saja, Xiaoyu. Grup Wang dan Tianlong sudah lama kerja sama. Kalau hadiah sukses, aku pasti punya muka. Nanti kalau grup Su nggak menang tender, aku bagi jatah 30% Milik grup Wang. Kalau kita benar bisa kerja sama Tianlong, grup Su kita bakal langsung sukses. Maaf sekali, grup Tianlong kami nggak sambut kalian. Cepat kalian pergi. Kita ingin beri hadiah untuk director. Sekretaris aja kok halangi. Pasti karena Fang Yichen. Dia pasti menjelekkan kami di depan direktur. Fang Yichen, ternyata ini ulah kamu. Wang Hao, mending kamu pikir nasib grup Wang kamu nanti gimana? Sekretaris Dong, kita bisa pergi. Ini 90% harta Wang. Tolong kamu kasih ke direktur. Harta kamu ini, grup Tianlong tidak butuh. Pengawal, usir tamu. Kalian berdua pergi. Tuan Muda Wang, kenapa Fang Yichen itu orangnya rumit? Tenang saja, Fang Yichen si sampah akan diusir. Jika kamu ragu, kita tunggu di sini. Hati-hati, direktur. Kenapa mereka ke Fang Yichen? Hormat begitu. Kenapa dia punya mobil mewah? Apa dia terkait grup Tianlong? Mana mungkin. Kamu jangan lupa, dia kejar kamu 5 tahun. Kalau dia benar sama grup Tianlong, ada relasi, kamu pasti tahu itu. Dia cuma sukses lamar jadi satpam. Benar. Dia itu orang kaya banget. Mobil ini mungkin karena hari ini ke grup Tianlong sengaja menyewa. Mengapa simpan sampah ini di hati? Besok itu grup Tianlong, kota wisata, hari lelang terbuka, kekuatan keluarga Wang jauh lewat keluarga lain. Lelang besok aku pasti menang. Setelah makan malam lelang, aku sendiri bikin sampah ini hilaf. How are the wanita itu? Apakah kamu serius kasih dia 30% kemenangan kita? Itu proyek 100 juta. Ayah, grup Tianlong dan kita sudah lama bekerja sama. Kali uang kecil ini cuma masalah waktu saja. Dulu grup Su milik Suyu hancur total. Biarpun ayah belum tentu bisa beres. Tapi Suyu cuma butuh waktu 5 tahun buat grup Su sampai di titik ini. Bakat dia hebat sekali. Satu proyek pendek, Suyu yang jenius bisnis, bikin kagum, sangat untung. Lagian, fokus acara malam ini bukan soal lelang. Terus, itu soal sosok besar itu. Benar. Malam ini aku akan pakai status mitra grup Tianlong. Buat dekat sama dia. Ada relasi ini Suyu pasti pinjam. Kuasa keluarga Wang. Suyu bakal jadi milikku. Dan grup Su cepat atau lambat bakal jadi punya kita. Putriku, malam ini kamu harus ambil peluang. Kenal banyak orang besar. 3 orang itu, Bos Ding Xin Jiangsheng, Tanda, Xinyao, yang kuasa 3 grup besar. Mereka simbol Jiangsheng, kuasa paling tinggi, pegang kendali hidup, dunia bisnis, Jiangsheng, semua orang. Kalau grup Tianlong, mereka jalani hidup sendiri. Mereka semua rekan bisnis grup Tianlong dulu. 90% untung keluarga hampir semua dari grup Tianlong. Pak Zhao, Pak Sun, Pak Li. Pak Su datang. Pak Su, dengar-dengar ingkar tender grup Tianlong. Kamu pasti bisa. Aku minum buat Pak Su. Terima kasih banyak. Xiaoyu. Maaf, permisi sebentar. Mengapa kamu masuk, Fang? Aku masuk secara sah. Jangan sok hebat. Tempat ini bukan untukmu. Masuk bebas tak boleh. Kamu ikut kami diam-diam. Cuma mau ganggu saja. Fang Yichen, makin kamu ganggu, aku makin rasa jijik. Aku saran kamu cepat pergi. Kalian ini
Merasa terlalu sombong. Pantas Xiao Yu tolak nikah sama kamu. Kamu benar-benar tidak berguna. Malam ini banyak tokoh kumpul, orang hebat ada di sini. Sampai sepertimu nekat masuk, itu cari mati namanya. Xiao Yu suruh kamu pergi sebelum Pak Song Tianlong dan orang hebat itu datang. Biar tidak ada masalah. Kamu malah tidak tahu diri. Aku tak butuh dia kasihan padaku. Tanya saja ke Song Yanran. Pesta malam ini, jika aku tak hadir, siapa yang nekat mulai? Hebat. Kamu benar-benar nekat. Dia itu budak cinta 5 tahun Nona Shen, cuma kuli. Nekat ngomong besar di sini. Benar-benar cari mati. Fang Yichen, apa kamu sadar apa yang kamu ucap? Botka, berani sebut Nona Song? Tidak tahu diri. Cepat sujud. Cuma kalian saja, levelnya kurang. Ketua grup Tengda. Tidak cukup syarat. Tambah aku grup Ding Shin, penguasa ini gimana? Belum cukup. Kalau tambah aku Jiang Cheng Sinyao, gimana? Masih jauh. Fang Yichen, mereka itu penguasa. Jiang Seng paling tinggi. Mereka bisa menghancurkan hidupmu. Kamu mau lawan langit? Kenapa gitu? Minta maaf. Cepat minta maaf. Cuma mereka beda kelas. Fang Yichen, mau mati cari di luar. Jangan ganggu di sini tender keluarga Su. Kalau begitu, tambah lagi grup Wang. Keluarga Wang. Benar. Pesta malam ini bukan cuma grup Tianlong Nona Song akan datang. Ketua baru juga datang, dia hadir langsung. Grup Wang punya aku, kerjasama sama Tianlong 20 tahun lebih. Partner grup Tianlong paling besar. Pasti bisa temui dia, langsung sukses besar. Sekarang aku selevel. Katanya harta dia kaya raya sekali, saingi orang terkaya dunia. Tidak tahu siapa sebenarnya dia. Grup Wang, kalau bisa temui dia, tidak ada yang bisa hentikan Jiang Sheng. Keluarga Wang, tapi keluarga kamu di mata aku bukan apa-apa. Aku tahu pesta ini. Kalian semua mau injak aku, tapi maaf. Kalian semua tidak ada yang selevel. Di seluruh Jiangsheng, ratusan ribu kilometer ini, kamu satu-satunya yang berani tantang penguasa. Karena kamu mau lawan seisi Jiangsheng. Baik, aku kabulin mau kamu. Sini. Fang Yichen, kamu tidak tertolong. Patah kaki anjingnya. Aku mau lihat orang lawan Jiangsheng seberapa keras tulang dia. Berhenti. Mulut kurang ajar. Tahu siapa dia? Mundur. Tunggu. Pak Chen, kamu kan GM Grup Tianlong. Kamu mau bela sampah ini? Kamu tidak perlu tahu. Tapi kamu harus cepat minta maaf. Demi grup Wang. Juga buat keluarga Wang biar tetap selamat. Bilang lagi. Kalau aku tidak salah, maksudmu kalau aku tidak cepat minta maaf, dia bisa hancur. Grup Wang, begitu? Benar. Hebat. Apalagi malam ini aku akan ketemu orang paling kaya. Hanya dari aku saja bisnis grup Wang sudah masuk ke cabang grup Tianlong. Kecuali dia punya status sangat hebat. Jika tidak, mana bisa dia hancur grup Wang milikku? Cuma modal mulut, kari mati kamu. Berani pukul aku? pukul saja. Tadi kamu benar. Cukup bicara saja. Wang bisa hancur. Kabar Song Yanran, umum lebih awal hasil buat Wang. Iya. Pak Fang, Tugas dari Bapak, apa hasilnya? nanti aku ke pesta. Buat umum proyek wisata keluarga menang lelang. Dan umum ke publik, Tuan Muda Fang itu ketua baru grup Tianlong. Dengar-dengar, Yichen dan wanita itu, Suyu sudah putus. Soal lelang ini, Pak Fang tenang saja. Tanpa bantu Bapak dan Tuan Muda Fang, grup Su milik Suyu maupun modal atau kuat budaya tidak akan dapat proyek. Soal Wang Hao dan grup Wang. Meski dulu kerjasama dengan grup Tianlong, dia tidak sopan, terus hak lelang sudah hilang. Busang,
Di ruang pesta ada masalah. Keluarga Wang buat Tuan Muda Fang marah. Halo, Wang Kangnian. Kamu benar punya anak hebat. Saya beri waktu 10 menit. Segera ke sini dan minta maaf di lelang. Dalam 10 menit, kalau kamu tidak muncul, keluarga Wang hancur malam ini. Fang sudah melapor, Pak. Iya. Fang Yichen, kamu tahu siapa Direktur Song? Dia keluarga terbesar di Jiangcheng. Nona besar Song. Dia kuasai keluarga Song. Dia baru 24 tahun sudah bawa Song ke dunia. Jadi orang terkaya di Jiangcheng. Nama orang hebat begitu keluar dari mulut kamu, itu cuma hina dia. Benar. Nona besar Song idola aku. Siapa yang tak kenal namanya? Dan kabar itu, dia beli grup Tianlong. Bocah, kamu benar tidak tahu diri. Xiaoyu, lelang akan segera dimulai. Kalau dia terus gila, pasti seret kita juga. Fang Yichen, kamu puas? Apa kamu baru puas kalau sudah terlambat? Maksudmu nggak bisa pulang? Apa maksud itu? Kontrak itu? Kamu tahu kontrak itu penting buat aku dan keluarga Su. Jangan terus ribut ya, nyawamu terancam. Iya, sangat penting. Jual diri ke orang itu penting demi uang, dia kasih untung. Suyu, kamu benar-benar tidak tahu kamu lepas orang hebat. Soal nyawa aku. Hari ini aku duduk sini, aku mau lihat siapa dari kalian bisa ambil nyawaku. Sombong sekali. Turun sekarang bocah. Kursi itu simbol dari puncak tertinggi di Jiangcheng, bukan Nona Song. Bukan Tuan Bintang Tianlong atau orang kaya dan berkuasa, jangan duduk. Kamu tahu apa soal kuasaku? Tahu apa soal posisiku? Berani sekali. Kamu kira kamu siapa? Benar-benar pikir bisa atur tempat ini? Siapa dia? Layak kamu nilai dia. Sudah. Pesta malam ini, lihat seluruh tempat ini, kalian semua cuma semut. Fang Yichen! Lihat kamu yang takut, bicara besar macam itu. Pasti sudah lama latihan. Demi sandiwara malam ini, kamu benar niat sekali. Baik, aku mau lihat sampai kapan kamu acting. Sayang sekali. Kamu itu paling tidak manajer umum grup Tianlong. Tapi malah cari mati sama dia. Masa depanmu hancur di sini. Orang tidak tahu diri. Di semua provinsi Jiang, siapa bisa lawan dia? Kamu memang tertipu olehnya. Sudah kubilang, dia hanya buangan keluarga Su. Cuma sampah tak berguna. Status, mampu, atau harta. Bahkan harga diri, dia tidak punya apa-apa. Sebut dia anjing itu terlalu baik untuknya. Karena dia tidak punya apa-apa, mahar saja tidak mampu. Su Yu langsung menendangnya pergi. Jadi dia tidak terima. Aku diri sendiri jadi pria tampan tanpa harga diri. Mimpi besar lewat kertas untuk bukti nilai diri. Sayang, Suyu sudah tahu itu. Dia cuma sampah tidak ada guna. Jangan beri dia peluang. Makanya dia gagal. Simpan dendam di hati. Acara makan malam ini sengaja dibuat kacau. Kari perhatian saja malah lebih buruk. Bicara sembarang di acara ini tidak sesuka hati. Ini semua karena tidak senang keluarga Su bakal dapat proyek kota wisata. Mau hancur acara tender ini. Tuan Muda Wang, sikap sombongmu itu buat aku benar kagum. Jangan berpura-pura, Fang. Kamu pikir malam ini toko besar Provinsi Jiang tidak bisa lihat niat bus kamu itu. Jadi, ini alasan kamu terus buat owner malam ini. Saya tak sangka kamu begini. Suyu, apapun aku kata, kamu tidak percaya. Namun apapun dia bilang, kamu langsung percaya. Aku benar-benar ingin tahu, selama ini, pernahkah kamu coba mengerti aku? Kamu malah salah, Suyu. Tidak tahu malu? Jelas kamu yang cinta sendiri. Sekarang malah salah kami. Apa kamu masih laki-laki? Iya, cinta sepihak aku. Semua harta Su aku yang kasih. Fang Yichen, sudah cukup. Tidak malu apa? Aku tahu menolak nikah buat kamu sangat hancur. Tapi kita tidak jadi nikah. Aku juga tidak ambil mahar. Kamu buat aku malu. Kapan kamu bisa punya tanggung jawab sebagai... Laki-laki, diam kamu. Siapa kamu? Berani bentak Tuan Fang. Kamu sudah mengejar aku selama 5 tahun. Asal kamu minta maaf, aku akan pakai semua aset keluarga Su demi selamatkan nyawamu. Ini hal terakhir aku bantu. Sekarang kita asing. Tidak usah. Intinya, kamu cuma khawatir proyek. Fang Yichen, kamu? Karena orang ini
tidak tahu balas budi, buat apa bantu dia? Lagi pula onar dia sudah buat gempar Jiang, tidak ada yang bisa bantu. Walau su keluarga baru, tapi tidak bisa tanggung semua ini. Benar, orang dunia bisnis dari dulu paling pantang pakai rasa. Nona Su, cepat putuskan hubunganmu. Keluarga Su bisa mengulangi kesalahan lama. Xiaoyu si payah ini niat jahat, mau celaka kamu, mau hancur keluarga Su. Mau mati ya mati, dia yang pilih sendiri. Tapi grup Su tidak boleh kenapa-napa, itu kan hasil kerja kamu. Fang Kitchen, aku paham. Kamu cuma semut kecil tak tahu 5 tahun ini. Aku korban banyak buat keluarga Su, aku tidak salah kamu. Karena status kita beda, posisi beda, pikir juga beda, Tanggung jawab juga beda. sudah di sini. Kita sudah tidak ada apapun buat bicara lagi. Apapun yang kamu buat tidak ada hubung sama aku. Bagus kalau begitu. Kamu masih mau acting? Fang Yichen, kita beda bak langit bumi. Aku tidak mau turun derajat buat debat sama kamu. Tapi malam ini kamu sudah hina semua orang di sini. Malah punya niat jahat mau hancur keluarga Su. Provinsi Jiang tak terima sampah sepertimu. Waktu buat kamu cuma sisa 5 menit. 5 menit? Waktu yang lama sekali? Maaf ya, waktu yang aku kasih sudah habis. Malam ini, aku direktur utama grup Wang, laporkan semuanya, beritahu Provinsi Jiang, tutup jalan hidup dia. Buat jadi contoh. Anak ini kasta rendah, moral buruk, tidak bisa tinggal. Keluarga Zhao di Jiang ikut Wang tutup jalan dia. Bocah, setelah malam ini, nama kamu yang cari mati. Sebar di seluruh provinsi Jiang. Buat kamu, ini hormat besar yang jarang kamu dapat. Grup Xingyao keluarga Li setuju, tutup jalan hidup dia. Anda keluarga Sun ikut. Kamu harus paham, tahu diri dan tahu posisi. 3 keluarga besar gerak bareng. Ini jarang di Jiangsheng. Kulit tidak bisa hidup. Keluarga Zhou Jiangsheng putus jalannya. Keluarga Wu Jiangsheng putus jalannya. Keluarga Zheng Jiangsheng putus jalannya. Keluarga Fang Jiangsheng putus jalannya. Dia malah cari mati. Benar-benar sudah habis. Xiaoyu, untung kamu sudah pisah. Kalau tidak, dia mungkin bikin kamu repot nanti. Ini hasil yang kamu mau, Fang Yichen. Lewat malam ini, semua bidang kerja di Jiangsheng, kamu tidak bisa masuk. Tidak ada tempat tersedia. Biarpun ngemis, tidak ada orang beri sedekah. Jiangsheng bukan tempat kamu lagi. Fang Yichen, kamu masih mau acting? 1 menit. Kamu mau bilang semenit lagi, Nona Besar Song bakal sampai sini, bilang, keluarga Wang sudah hancur. Cih, kamu benar-benar tidak mau nyerah juga? Oke. Aku biar kamu rasa pelan, apa itu putus asa. Sini kalian. Berani sekali kalian. Nona Besar Song. Nona Song. Direktur Song sudah tiba. Sambut Direktur Song. Aku tadinya ingin kamu rasa putus asa itu pelan. Sekarang kamu malah makin hancur. Masa? Cari mati saja. Aku tunggu di sini aja. Kamu benar-benar cari mati. Mengapa belum bangun? Mau terus nekat? Mengapa harus bangun? Nona Song sudah sampai. Kalau kamu bisa dapat sedikit peluang dari dia, mereka katakan didesak ke jalan buntu. Jika tetap di sini, Nona Song sudah marah. Kamu buang kesempatan terakhir kamu. Mungkin kamu belum paham. Malam ini mereka harus... Kenapa kamu masih terus mimpi tidak masuk akal? Coba kamu sadar diri. Tiap orang di pesta ini, seumur hidup kamu tak bakal bisa kejar. Kamu lahir cuma bisa lihat punggung orang lain. Kenapa tak mau tunduk? Suyu, kamu salah. Derajatnya setara. Meski aku orang biasa, tapi saat ini juga... Aku Fang Yichen di sini. Hormat Tuan Fang. Hari ini di sini siapapun tuan muda mau hancur pasti bakal hancur. Nona Song, apa maksud semua ini? Nona Song paling kaya Jiangsheng. Keluarga Song nomor 1 Jiangsheng. Ada kabar? Tiap anak cucu keluarga Song bisa buat cabang sendiri. Dan tiap cabang itu bisa tegak sendiri. Jadi orang kaya hebat. Keluarga Song Jiang susun dari orang kaya ini jadi keluarga sangat besar. Bocah ini kenapa benar kenal Nona Song? Ini tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Tuan muda Fang sandaran utama bagi keluarga Song. Beri hadiah. Hadiah keluarga Song Jiang sampai keluarga Song Jiang beri salam kepada Fang Yichen. Tuan muda Fang beri Rolex Green Water Ghost, 1 jam tangan khusus, 1 mobil Maybach, rumah mewah TNC nomor 1. Silakan terima hadiah ini, Tuan Fang. Jangan ditolak. Jadi dia itu andalan kamu?
Benar atau tidak, apa urusan dengan Nona Su? Jangan berpura-pura bodoh. Fang Yichen, dulu kami salah sangka. Kamu curi kartu hitam Nona Song. Tidak sangka, kamu sudah main sama dia. Kamu jelas kejar Xiao Yu kami. Tapi kamu main dua kaki. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kenapa kamu bicara? Kamu pukul aku. Aku gak tahu tempatmu. Pantas aja. Aku bicara lagi ya. Hei, Jaga tangan dan mulut kamu. kamu pikir kamu siapa? Fang Yichen. Ada satu saat, aku benar pikir itu kamu. Kamu punya bakat, andalkan dirimu sendiri. Cari uang, pakai bakat itu. Hidup tenang dan jujur. Pria yang kejar aku, Suyu, tidak buruk juga. Sekarang, aku rasa kamu jijik. Mau ngomong apa? Aku tahu yang mau diucap, kamu pasti tidak suka dengar. Tapi, ini memang fakta. Malam ini kamu memang hebat. Kacau acara lelang ini, lalu duduk di kursi ini. Di seluruh provinsi Jiang, tidak ada yang lain bisa lakukan ini. Kamu mau apa? Kamu tak percaya diri atau bakatmu sendiri? Kamu hanya ada di belakang wanita lain. Biarpun malam ini kamu hebat, kamu tetap diri kamu. Kamu tak pernah bertindak layaknya pria. Andal bakat kamu sendiri untuk bangkit. Ucapan Nona Su benar buat aku kaget. Karena kamu pikir aku begitu, aku rasa kita tak perlu bicara lagi. Manusia biasa tak kenal Tuhan. Kalian semua ini hanya mencari alasan buat hibur diri sendiri. Lucu sekali. Apa maksudmu? Bukan apa-apa. Cuma bicara apa adanya. Soal identitas dia jauh dari bayangan kalian. Tapi karena lihat kalian tidak tahu apa-apa, aku mau saja ungkap sedikit pada kalian. Tidak perlu. Pria tidak guna. Cuma bisa sembunyi di belakang orang. Aku tidak minat. Orang seperti dia cuma buat aku muak. Semoga kamu tidak sesal. Alasan untuk aku sesal mungkin ada banyak, tapi pasti bukan dia. Tolak nikah sama dia adalah hal paling benar dalam hidup aku. Justru kamu, Nona Song. Kamu orang penting Tialong, mantan direktur utama. Tidak perlu bersama pria tidak guna seperti dia. Buang waktu dan tenaga orang seperti itu. Cuma bakal buat kecewa. Karena Nona ini tahu aku adalah direktur utama grup Tianlong. Lalu apa hak kamu? Berani sekali atur aku, Song Yanran. Hari ini aku ke pesta untuk urus hal penting. Wang, Hanya perintah Nona Song. kamu pakai grup Wang, mitra kerja grup Tianlong. Sok kuasa di sini. Hari ini di pesta ini, bicara kamu sembarangan. Terus tekan Tuan Fang, aku pikir grup Wang tidak perlu ada lagi. Maaf ya Nona Song. Fang Yichen yang salah. Dia sangat sombong, bahkan berani hina kamu. Pria tampan sepertinya di grup Tianlong, tapi citranya rusak. Grup Wang lenyap dari Jiang. Nona Song, aku ingat kamu itu mantan ketua grup Tianlong, jadi aku hormat. Sekarang, tampaknya kamu kehilangan kuasa. Bukan soal siapa ketua baru, hanya soal grup Tianlong, pemegang saham terbesar, orang terkaya, Fang Changhai, Pak Fang. Ayah aku teman lama dia. Langkah kamu hari ini sama saja tidak hormat pada Tuan Fang. Iya, Nona Song. Harta Tuan Fang banyak. Banyak bisnis besar. Ada 100 lebih. Semua orang di sini gabung semua harta kami. Gabungan harta kita bahkan kurang dari 1/10. Hari ini kamu demi pemuda miskin ini buat ceroboh sekali. Bisa singgung Tuan Fang. Ada apa ini? Ada apa ini? Tuan Fang, maaf tidak menyambut saat Anda datang. Barusan kalian sedang apa? Tuan Fang, Tadi ada masalah kecil. Ada lalat masuk. Lalat? orang cari mati. Bodoh sekali. Tidak tahu pakai cara apa tipu Nona Song demi dia. Tuan Fang jangan pikir. Tuan Fang, tenang saja. Kita panggil orang untuk bersihkan dia. Kalian ini benar-benar sombong sekali. Aku Wang Hao, sambut Tuan Fang. Tuan Fang, tadi Nona Besar Song bela kuli bangunan itu mau usir grup Wang dari daftar mitra kami. Tuan teman lama ayah. Soal hubungan dan kuat, kami tidak layak keluar. Kalau malam ini ayah bisa ikut pesta ini, ngobrol sama Tuan, itu bagus sekali. Wang kalian, kalau bisa ikut aku, Wang malam ini jadi hal bagus. Mata yang mana? Lihat, dia datang. Maaf Pak Fang, aku sudah lancang. Tadi ada orang anjing penjilat Su, dia bilang dengan yakin mau hancur grup Wang. Aku tidak tahu itu benar. Aku ingin tanya kamu. Anjing penjilat keluarga Su? Benar sekali. Memang itu dia. Dia kejar Suyu 5 tahun, tapi satupun mahar dia tidak bisa kasih. Lalu keluarga Su tahu niatnya. Keluarga Su buang dia.
Karena dia udah usir sama keluarga Su, makanya dia tidak terima. Dia jahat tanpa keluarga Su. Malam ini dia pakai status rendah datang ke pesta besar ini, di acara lelang ini. Dia tidak hormati kita, seakan kita tidak ada. Dia remeh semua orang hebat. Kuasa Jiang dianggap remeh. Bicaranya kasar sekali, tidak tahu sopan santun, singgung semua. Dia juga berulang kali hina nama baik grup Tianlong. Kami sudah nasihat baik, tapi dia makin jadi, dia malah berani duduk di kursi utama aula ini. Mengaku kuasa provinsi Jiang. Sungguh angkuh. Dia harus dihukum mati. Benar sekali. Dosa dia tidak maaf. Jadi, aku pilih sendiri sekarang. Ajak semua orang kaya, buat perintah bersama, tahu seluruh provinsi Jiang, tutup jalan hidupnya. Jadi contoh. Bagus sekali. Kamu kerja sangat bagus. Hadapi orang keras kepala ini, harus pakai cara begini. Lagi pula hina grup Tianlong, sudah cukup buat dia mati. Aku putuskan hidupnya, itu kehormatan baginya. Tapi tidak sangka Pak Fang datang sekarang. Bagus. Kerja kalian bagus sekali. Pak Fang puji kami, ini memang tugas kami. Kamu tunggu sebentar, biar aku usir orang tidak guna ini, biar tidak kotor mata kamu. Usir? Aku rasa yang kena usir malam ini pasti kalian. Pak Fang. Fang Shanghai. Fang Yichan, kamu gila. Xiao Yu, abaikan saja dia. Biar dia mati, kita jangan kena dampaknya. Fang Yichan, kamu berani sebut nama Pak Fang. Kamu benar-benar buta mata kamu. Tuan Fang sedang apa? Minggir. Habis sudah, Tuan Fang benar marah. Tuan Muda Wang dan Kepala Sun pun berani dia pukul. Xiao Yu, ayo cepat pergi. Jangan sama dia lagi, nanti kita kena juga. Bukan cuma soal pesan, kita juga bakal kena. Fang Yichan, ini salah kamu sendiri. Jangan salah orang lain. Yichan, aku telah datang. Halo, Tuan Muda Fang. Ini sebenarnya apa yang jadi? tidak mungkin itu terjadi. Fang Shanghai, lihatlah orang-orangmu itu, para tokoh Jiang. Begitu sombong sekali. Ini tanggung jawabku. Nanti aku jelas ke kamu. Yichan, duduk. Kursi ini posisi paling tinggi Jiang. Bukan untuk orang biasa. Bukan kamu Fang Shanghai, tapi untuk orang hebat. Saya tak layak duduk. Aku takut kalau duduk, orang bakal marah. Coba saja siapa berani. Yichan, duduk. Kalau begitu aku duduk. Kalian orang-orang tinggi. Suara saya hebat sekali. Berani tindas orang kecil, orang rendah seperti dia. Tuan Fang, kamu salah paham. Dia cuma seorang penjilat keluarga Su. Kamu kenapa anggap dia hebat? Diam! Kurang ajar. Sujud. Ayah, kamu kenapa? Jangan sebut aku ayah. Aku Wang Kang Nian, tak punya anak bodoh. Ayah, Ini. Kamu masih berani tanya? Hal yang kamu buat malam ini, apa kamu tidak sadar? Ayah, aku buat apa ayah? Grup Wang kita, kartu terakhir keluarga kita. Kurang satu langkah lagi, bisa capai puncak tinggi, langsung ke atas awan. Tapi sekarang, kamu anak durhaka. Hancur semua karena kamu. Anak durhaka. Ayah, aku benar tidak tahu, ayah. Aku benar tidak tahu. Minggir. Tuan Fang, semua yang jadi malam ini, aku Wang Kang Nian sulit tanggung jawab. Mau terima semua hukuman. Tentang anak durhaka ini, dosanya tak bisa maaf. Usir dia dari keluarga Wang malam ini. Nyawanya, semua terserah Anda. Ayah, aku salah pak. Diam! Apa yang Nona Song katakan di telepon? Minta kamu 10 menit sampai di lokasi lelang. Kalau tidak, Grup Wang kamu hancur. Tuan Fang, kamu datang terlambat. Tuan Fang, selama ini aku sudah setia, kamu bisa lihat sendiri. Aku mohon, kasih keluarga Wang jalan hidup. Tolonglah, Tuan Fang. Wang Kang Nian, kenapa kamu rendah hati begini? Kata Wang Hao, keluarga Wang kalian malam ini akan sukses besar.
Kenapa minta tolong dia? Anak kurang ajar. Cepat minta maaf. Fang Yichen. Tuan Fang. Silakan. Hukum anak nakal ini. Keluarga Wang tidak protes. Dia bilang tadi mau patah kaki aku. Lihat seberapa kuat tulangku. Kata Wang Hao, aku cuma budak keluarga Su. Bahkan benalu di Provinsi Jia. Lalu kata, apa hak kamu hukum dia? Lebih baik, Wang Kangyan, pikir kamu harus bagaimana? Si keluarga Wang kalian sungguh sombong sekali. Keluarga Wang kita hancur. Kurang ajar. Kamu dorong keluarga Wang ke jurang hancur. Anak kurang ajar. Ayah, aku salah, Ayah. Ayah, aku salah, Ayah. Segalanya bisa terjadi. Pengawal, surat keluar. Ini yang kamu pilih. Sudah aku bilang, berapapun mahar kamu mau, aku bisa beri. Aku... Keluarga Su bisa begini, itu semua karena aku. Aku bilang aku masuk secara hormat. Mereka mau hancur aku. Tapi tidak layak. Kursi ini memang milikku, kan? Semua ini kamu sudah lihat. Sekarang kamu 5 tahun ini, kamu terus sembunyi rahasia. Iya. Kenapa? Mengapa kamu tidak bilang? Padahal kalau kamu bilang, semua tidak akan begini. Kalau aku bilang, percaya kamu? Jangan cari-cari alasan. Xiao Yu sudah berusaha keras demi grup Su. Semua orang lihat itu. Bicara kamu hebat sekali. Cuma mau pakai kesempatan ini, tuduh Xiao Yu karena tolak kamu. Kamu masih laki-laki? Diam. Kamu berani pukul aku. Kalau kamu bicara sembarang lagi, aku bakal bunuh kamu. Kamu... Cukup, Fang Yichen. Aku tidak tahu 5 tahun ini. Kenapa kamu terus rahasia dariku? Tapi 5 tahun ini, aku sudah beri segalanya, usaha mati-matian, bangun grup Su ini. Kamu tidak bisa karena satu kata, hapus semua usaha aku, begitu saja. Nona Su, kamu terlalu menilai diri sendiri. Tanpa hubungan dengan Yi Chen, keluarga Su milikmu bukan apa-apa. Mana pantas ikut acara lelang malam ini. Dia benar. Kita bukan di level sama. Jalan kita beda. Setelah malam ini, jaga diri kamu baik-baik. Kalian, ada yang mau dibicarakan? Tuan Fang, malam ini cuma salah paham. Ini benar-benar salah paham, Tuan Fang. Malam ini semua karena keluarga Wang dan Su yang hasut. Kami ini sejak awal tidak mau ikut campur. Meski begitu, malam ini kami memang ada salah tindak. Maaf ya, Tuan Fang, dari Sun Zijian. Kalau Tuan Fang ada mau yang lain, warga Sun Provinsi Jiang bakal kasih semua mau kamu. Aku tidak bakal bantah. Aku Zhao Gaoyao juga mau pada Tuan Fang. Minta maaf, kasih semua mau Tuan Fang. Ini niat keluarga Li Jiangcheng. Sungguh minta maaf, Tuan Fang. Malam ini salah aku. Asal percaya keluarga Wang, kata sepihak Tuan Muda itu. Tolong kasih maaf. Ternyata cuma salah paham. Saya tidak akan bahas. Kalian hancur diri saja. Tuan Fang, kamu sangat lucu. Canda ini dengar seperti sangat aneh. Aku tidak canda. Tuan Fang, kamu apa maksudnya? Sesuai kata aku. Tuan Fang, mau kamu ini agak paksa kami. Kenapa tidak dengar aku? Tuan Fang, maksud kami apa ganti rugi mau kamu? Kami bakal kasih itu. Mobil mewah, rumah mewah, perhiasan mahal. Bahkan aset kami bisa kasih ke kamu. Tapi kalau hancur diri itu berat. Dulu saat kalian suruh aku rusak diri, kalian lebih kejam dari sekarang. Itu semua cuma salah paham. Para elit Jiangsheng berkumpul. Kamu suruh semua orang mati. Keluarga saya dihapus dari Provinsi Jiangsheng. Ada yang salah? Aku hormat kamu. Makanya aku panggil kamu Tuan. Kamu harus mengerti. Jangan bertindak berlebihan. Kalau kamu tetap keras, nanti cuma bawa petaka. Direktur Fang, kamu pegang saham
terbesar Tianlong, orang terkaya di dunia. Kami semua hormat kamu, tetapi apa yang dia buat, Jiang Sheng tidak bisa terima. Kamu tahu bicara sama siapa? Direktur Fang, semua ada batas. Malam ini kami memang salah. Kami mau rendah diri, beri ganti rugi untuk minta maaf. Tetapi dia mau sapu bersih, itu jelas tidak mungkin. Lagi pula semua orang sini sudah lama di Jiang Sheng, kuasa puluhan tahun. Nama-nama besar, punya akar kuat, punya dasar kokoh. Lalu dia, apa hak dia bicara begitu untuk hancur kami? Kata Direktur Sun benar. Keluarga Zhao juga sama. Salah satu keluarga top Jiang Sheng. Masa cuma karena ucapan dia kami harus hancur? Direktur Fang, ini masalah serius. Kalau cuma canda, tidak apa. Kalau kamu anggap serius, keluarga Li tidak bakal terima. Kalian tanggung sendiri akibatnya. Direktur Fang terlalu jauh. Kami cuma mau jaga diri, minta maaf dan ganti rugi, tetapi hancur sendiri tidak mungkin. Dan kamu bocah, kamu dapat segan, Fang dan Song. Itu luar biasa. Aku kalah. Tetapi aku ingat kamu, tahu diri dan tahu posisi. Semua keluarga ke sini, kalau satu lawan kamu tidak bakal kuat. Kamu begitu yakin? Benar. Aku kuasa Jiang Sheng puluhan tahun, bawa keluarga Sun ke posisi paling atas. Selain status itu, aku tetap yakin bisa jadi tumpu. Tanpa Direktur Fang dan Song yang segan padamu, apa yang tersisa darimu? Kalau kamu punya kuasa, tunjuk sekarang pada kami. Baik. Kalau begitu, aku penuhi mau kamu. Song Yanran, Iya. dalam 3 menit, San jadi bangkrut. 3 menit. Keluarga San memang tidak jaya lagi. Tapi dasar dan aset yang kami tumpuk bukan hal yang bisa kamu hapus. Tuan Fang dan Nona Song belum tentu. San Zijian, kamu salah. Tuan Fang cuma butuh 3 menit saja. Kamu seharusnya menyerah untuk selamat, tapi sekarang sudah terlambat. Keluarga Sun tidak bakal selamat. Nona Song, kenapa kamu bela dia? Lagi pula bukan cuma aku saja. Benar, keluarga Zhao ikut keluarga San. Baik, 3 keluarga besar provinsi Jiang bakal habis. Iya. Sepertinya kamu mau main kasar. Cukup, kamu tidak sopan pada Tuan Fang. Sudah kemari. Nona Song, apa kamu mau jadi dia lawan semua keluarga besar provinsi Jiang? Keluarga besar Provinsi Jiang bukan apa-apa banding Tuan Fang. Biar bagaimanapun, kami punya jabatan tinggi di sini, kecuali dia punya latar belakang hebat, bisa kuasai dunia ini. Kalau tidak, minta kami tunduk, itu mustahil. Benar, tidak mungkin jadi. Tuan Sun, gawat, grup serang pihak tidak jelas. Kita hampir bangkrut. Apa? Tidak mungkin. Kalau Tuan Fang mau kami hancur, aku mungkin percaya. Tapi kamu, apa modal kamu bisa begitu? Palsu, ini pasti palsu. Fang Yichen, apa rahasia yang kamu umpat? Ketua baru grup Tianlong belum jabat. Keluarga Wang sudah bubar. Jika keluarga Sun juga jatuh, seluruh provinsi Jiang, tidak ada yang sanggup ambil proyek. Jangankan bocah kayak kamu, pemegang saham seperti Tuan Fang Kun tak akan mampu. Kalau kamu tak hukum, dunia ini tidak adil. Dasar orang buta. Ketua grup Tianlong. Sekarang aku... Fang Yichen, ketua yang baru, bakal naik panggung. Cepat kamu pergi. Ajal kamu tiba. Fang Yichen, karena Song dan Fang kamu sudah puas, ingin ganggu Jiang Sheng sampai resah? Suyu, aku bilang, jangan nilai. Aku pakai pandanganmu itu. Sambut ketua baru. Anakku, selamat datang di rumah. Kali ini aku salah. Keluarga Su hancur. Xiaoyu. Ini salah aku. Jiang Sheng tanpa Sun. Aku Sun Zijian pasrah. Tapi aku mohon, Ketua Fang. Aku Sun Zijian rela putus jalan hidup. Ketua, tolong beri jalan keluarga San. Punya sifat baik, silakan. Terima kasih Ketua Fang. Kalian gimana? Juga rela putus jalan hidup. Tolong Ketua Fang, beri jalan buat anak cucu kami.
Urus keluarga ini serah ke kamu. Baik, kenapa jadi begini? Baru lewat 1 malam. Kenapa? Habis sudah. Keluarga Su aku akhirnya tetap hancur. Kasih tahu bisnis hebat Jiang Sheng yang jujur tanpa tipu bisa datang 3 hari lagi ikut proyek wisata Grup Tianlong. Siap, Ketua. Juga sebar perintah ini. Aku bakal waris harta keluarga Fang jadi ketua Grup Tianlong. Siap, Ketua.